Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ma ba'du. Jemaah sekalian, salat takwa yang berbahagia dan dirahmati Allah. Untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan rahasia pasrah atau sering kita sebut dalam bahasa agama itu tawakal. Jadi bagaimana tentunya tawakal ini atau pasrah ini ya dilakukan ya setelah melakukan usaha ya, atau ikhtiar. Nah, ada tawakal atau pasrah ini memasrahkan sesuatu tanpa dia melakukan sesuatu. Itu namanya seperti mimpi di siang bolong kayak gitu. Jadi kita pasrah atau tawakal itu kita sudah melakukan sesuatu. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu, misalkan hasilnya belum kelihatan, kita tawakal atau pasrah pada Allah. Jadi manusia itu kan cuma merencanakan, ya. Hasilnya ya tergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya dipercepat atau langsung ya, atau belum dikabulkan ya, salah satu proses bagi kita ya. Maka kita mampu menerimanya ya. Jadi jangan sampai ikhtiar atau usaha yang kita lakukan tanpa pasrah itu tentu nanti akan menghasilkan kekecewaan ya. Jadi kita sudah melakukan sesuatu tanpa dilandasi oleh sikap kepasrahan ya, tentu akan merasa kecewa. Usaha sudah siang malam gitu misalkan, tapi hasilnya entek gitu. Ya, jadi akan membawa rasa kekecewaan kepada kita. Oleh karenanya bagaimana kepasrahan ini menjadi kekuatan ya ketika dibalut dengan keimanan. Jadi antara kepasrahan atau tawakal ini ya bisa dilihat dari sisi keimanan seseorang. Kalau dia keimanannya masih rendah, kurang ya, tentu sisi kepasrahannya juga sesuai dengan keimanan yang dimiliki. Caranya tentu kita yang merasa memiliki keimanan yang sedang berkembang, mudah-mudahan kita masuk pada kelompok orang yang ketika sudah melaksanakan sesuatu apa yang dia sudah lakukan, tentunya kita pasrahkan saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana ada korelasi ya, hubungan antara sikap kepasrahan dengan keimanan ya. Mereka yang pasrah maka akan diberi kemenangan ya. Ini janji Allah ya, di surat Al-Ankabut surat 29 ya. Ini ayat 58 sampai 60 itu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanubawwa'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'alimin. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami dapatkan pada tempat yang tinggi ya, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Kemudian ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi jelas ya di surat Al-Kabut 5860 itu ya, bagaimana kita harus menerima, harus memiliki ketawakalan ya ketika ikhtiar sudah dilakukan. Kemudian tawakal itu kekuatan tertinggi
dan senjata orang beriman. Ya. Jadi senjata orang beriman itu ya tawakal ya, dan menjadi kekuatan tertinggi. Jadi kalau dia sudah memiliki sikap seperti itu ya, sebetulnya dia memiliki senjata sebagai orang yang beriman. Ya. Kemudian bagaimana keyakinan bahwa hasil tak memperhatikan mengkhianati proses ya. Tentunya bagaimana ada sebuah hadis tentu manusia itu akan memperoleh apa yang dihasilkannya, jelas ya. Jadi nggak mungkin orang yang nggak berusaha berikhtiar itu akan mendapatkan sesuatu ya. Kecuali itu mimpi ya, tidak mimpi saja. Iya seperti itu. Jadi bagaimana kita terus ya manusia itu memaksimalkan ikhtiar yang kita lakukan, terus melakukan ikhtiar atau usaha-usahanya ya. Dan terkait dengan hasil yaitu hak prerogatif Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan tentunya kita dalam melaksanakan ibadah sehari-hari ya kita selalu berikhtiar ya sebagai salah satu kegiatan ibadah yang kita lakukan ya dengan aktivitas sehari-hari. Walaupun kita memiliki tujuan tertentu ya, tujuannya apa, ingin punya apa ya, silakan ya dalam aktivitas sehari-hari itu. Ya. Tentunya harus dibarengi oleh rasa tawakal yang memang sudah dianjurkan ya di dalam agama itu. Oleh karenanya perlu membangun kesadaran seperti itu. Rasa ketawakalan itu perlu kita miliki ya. Sampai kita tidak memiliki kesadaran ketawakalan seperti itu. Manusia hanya mampu membuat rencana ya tadi disebutkan, hasilnya dikembalikan oleh Allah. Kemudian ada surat Al-Imran ini 160, jika Allah menolong kamu tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Jika Allah membiarkan kamu, siapa yang bisa menolongmu? Hendaklah pada Allah orang-orang mukmin bertakwa ya. Jadi tentunya ya dari rasa ketawakalan, kepasrahan ini ya kita berserah diri ya pada Allah ya. Jadi bagaimana jika Allah menolong kamu tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Jadi itu janji Allah ya. Allah akan menolong umatnya ya. Siapapun yang akan menghalanginya ya tidak akan bisa ya. Tidak bisa seorang hamba menghambat karena pencipta. Manusia dari mana kan seperti itu. Oleh karenanya tugas kita sebagai muslim ya tentunya kait dengan rahasia pasrah ini atau menjaga ketawakalan ini. Yang pertama itu memaksimalkan ikhtiar ya, terus ya. Kita terus optimal dalam pelaksanaan ikhtiar atau usaha yang kita lakukan. Kemudian menuntaskan tindakan ya. Jadi pekerjaan ya atau usaha atau ikhtiar kita lakukan ya harus dituntaskan ya. Jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah itu kan rasanya kurang enak. Kentang kalau bahasa Dayatnya. Ada habis makan kentang kurang kentang katanya. Kemudian yang ketiga kita harus meluruskan niat ya. Inamal amal biniat. Jadi niat kita ya dalam melaksanakan sesuatu itu atau ikhtiar usaha-usaha yang kita lakukan itu diniatkan oleh Allah ya. Tentunya dengan niat yang kita lakukan itu ya kita otomatis ada rasa kepasrahan yang kita miliki. Kemudian dengan keyakinan tersebut menjadikan pasrah wujud kekuatan iman kita ya. Jadi bisa dilihat nih seseorang ketika diuji oleh Allah kaitan dengan tingkat ketawakalannya ya seberapa mampu dia menerima kepasrahannya. Kalau dia mampu untuk bisa menerima ujian yang diberikan oleh Allah, dan dia sudah usaha secara maksimal, ya, tiap hari kok kieu baik hidup ya. Kalau dia
masih bisa menerima, ya itulah kekuatan imannya bagus ya. Kalau masih menggerutu ya berarti imannya masih kurang. Oleh karena kita harus terus meningkatkan kekuatan iman kita ya, sebagai seorang muslim. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.